Selamat datang di Bisikan Horor. Malam ini kita akan menuju ke salah satu legenda di Italia, yaitu kisah penyihir Benevento. Kisah penyihir Benevento adalah salah satu legenda paling memikat dan menyeramkan dari Italia yang berakar kuat dalam sejarah kota kecil Benevento yang terletak di bagian selatan negara tersebut. Dikenal karena masa lalunya yang kelam dan hubungannya dengan dunia gaib, Benevento telah lama menjadi tempat yang diselimuti misteri. Legenda tentang penyihir Benevento telah memikat hati penduduk lokal maupun para pengunjung selama berabad-abad. Kota Benevento, dengan sejarahnya yang kaya sejak zaman Romawi, selalu menjadi tempat yang penuh daya tarik. Dulunya, kota ini dikenal karena hubungannya dengan ilmu sihir dan praktik kegelapan. Pada abad pertengahan, Benevento terkenal sebagai pusat aktivitas sihir dan banyak perempuan yang dituduh sebagai penyihir dieksekusi atau diasingkan. Salah satu tokoh paling terkenal yang dikaitkan dengan kota ini adalah penyihir Benevento, sebuah nama yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penyihir ini yang sering digambarkan sebagai seorang penyihir kuat, diyakini hidup pada abad ke-17, masa ketika ketakutan terhadap penyihir melanda seluruh Eropa. Menurut legenda setempat, ia memiliki kekuatan magis luar biasa dan mampu berkomunikasi langsung dengan iblis. Ia dipercaya bisa mengendalikan cuaca, merapal mantra, bahkan berubah wujud menjadi berbagai makhluk. Legenda Sang Penyihir. Legenda menyebutkan bahwa penyihir Benevento adalah seorang wanita cantik dan cerdas yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Ia adalah sosok yang ditakuti di kota tersebut. Banyak orang yang datang meminta bantuannya, sementara yang lain hidup dalam ketakutan akan kekuatannya. Konon, ia memiliki sekelompok pengikut setia yang banyak di antaranya juga dituduh mempraktikkan ilmu sihir. Salah satu aspek paling menyeramkan dari legenda ini adalah perjanjian sang penyihir dengan iblis. Menurut beberapa versi cerita, penyihir ini membuat perjanjian dengan iblis sebagai ganti kekuatannya. Perjanjian tersebut memberinya kemampuan untuk melakukan ritual gelap dan terlarang, seperti memanggil setan, melemparkan kutukan, mematikan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Konon, ia mengadakan pertemuan rahasia dengan para penyihir lain di hutan sekitar Benevento, tempat mereka melakukan ritual gelap di bawah naungan malam. Meski memiliki kekuatan dan pengaruh besar, penyihir Benevento akhirnya mengalami akhir yang tragis. Penduduk kota semakin ketakutan padanya, dan desas-desus tentang kejahatannya menyebar dengan cepat. Suatu malam, sekelompok warga desa dengan obor dan garpu rumput menyerbu rumahnya, berniat mengakhiri pengaruh gelap yang ia bawa. Menurut beberapa kisah, sang penyihir mencoba melarikan diri dengan berubah menjadi burung gagak dan terbang menjauh, tetapi ia ditembak jatuh dan tewas oleh massa yang marah. Versi lain menyebutkan bahwa ia ditangkap dan dibakar di tiang pancang, tubuhnya menjadi abu. Apapun versinya, kematiannya menandai akhir dari era ilmu sihir di Benevento, namun legendanya tetap hidup. Meski dikatakan telah meninggal berabad-abad lalu, banyak yang percaya bahwa roh penyihir Benevento masih menghantui kota tersebut. Penduduk setempat mengklaim bahwa arwahnya masih bergentayangan, terutama di hutan tempat ia diyakini melakukan ritual gelap. Para pengunjung Benevento sering melaporkan kejadian aneh, seperti bisikan misterius di udara yang tiba-tiba menjadi dingin, dan perasaan seolah diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa juga percaya bahwa roh penyihir itu masih memiliki kekuatan atas kota tersebut, seolah kutukannya masih menyelimuti tanah itu. Konon,
tawa sang penyihir bisa terdengar di tiupan angin pada malam-malam tertentu, dan penampakannya telah dilihat oleh beberapa orang berjalan di jalanan Benevento, terkadang ditemani oleh kawanan burung gagak. Warisan sang penyihir. Penyihir Benevento telah meninggalkan jejak abadi dalam budaya dan cerita rakyat wilayah tersebut. Legendanya telah menginspirasi berbagai kisah tentang sihir, kekuatan gaib, dan hal-hal supernatural. Beberapa orang percaya bahwa kutukannya masih memengaruhi kota hingga hari ini, dan ketakutan terhadap penyihir serta seni hitam tetap menjadi bagian dari identitas Benevento. Namun ada juga yang melihat sang penyihir bukan sebagai sosok jahat, melainkan sebagai wanita yang disalahpahami. Ia dipandang sebagai tokoh tragis seorang wanita yang dianiaya karena pengetahuan dan kemampuannya. Dalam sudut pandang ini, penyihir Benevento melambangkan bahaya dari kebodohan dan ketakutan, serta harga dari kekuasaan. Penyihir Benevento adalah sosok yang telah menjadi lambang sejarah kelam dan misterius Italia. Kisahnya adalah kisah tentang sihir, pengkhianatan, dan kematian yang terus memikat imajinasi siapapun yang mendengarnya. Entah Anda percaya pada hal gaib atau tidak, legenda menyeramkan tentang penyihir Benevento tetap menjadi salah satu cerita paling menarik dan menakutkan dalam dunia mistis. Bagi siapapun yang berkunjung ke Benevento, legenda sang penyihir masih terasa kuat sebuah pengingat akan kekuatan rasa takut dan misteri yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di Bisikan Horor. Tetaplah waspada, karena tidak semua keindahan itu membawa kedamaian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.